Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada beberapa macam amal saleh yang pahalanya seperti pahala haji. Seperti pahala haji. Namun, inya ini kada termasuk orang yang disebut haji, belum. Cuma pahalanya inya mendapat. Bagi orang-orang yang tidak ada duit untuk naik haji, jangan kada menggawi ini. Supaya dapat pahala seperti pahala orang berhaji. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana fi hadzal makan wa a'tana ni'amahu zahiratan wa batinatan fi kullil ahyan. Wassalatu wassalam ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa maulana Muhammadin khairil khalqi wal insan wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'ina ila akhiriz zaman, amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadin al-mukhtar wa alihil athhar wa ashabil akhyar adada ni'amillah wa ibdali. Puji syukur kita ucapkan selalu kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana dengan limpahan taufik dan hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di majelis yang mulia ini. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita, junjungan alam semesta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga salawat dan salam semoga terlimpah selalu kepada keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, para tabi'in ila yaumil qiyamah. Jamaah hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sebenarnya ulun kasinanya silaturahmi, tabarruk, ambil berkah dengan majelis guru kita ini. Rencana ulun hanya duduk manis saja. Nah, karena ulun ni tamu, apa ujar tuan rumah. Jadi tuan rumah minta sedikit, ya sedikit, barang 5 menit ke atau lebih sedikit ya Bapak. Yang penting hajat tuan rumah itu kabul. Nah, sebenarnya nasihat guru kita tadi sudah luar biasa itu. Cukup siraman rohani Bapak bagi hadirin hadirat ini. Nah, karena ulun diminta, nah ulun sedikit menambahiakan. Ngaran tambahannya ini lain kayak tambahan sedikit aja ngaran tambahan ini. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, berhubung kita ini bulan yang mana bulan ini banyak orang-orang hendak naik haji. Ada yang haji plus, haji biasa, termasuk guru kita ini insya Allah nak tolak juga. Mudahan sidin salamatan, sehat badan dan rohani, dimudahkan oleh Allah segala urusan, bulik dengan selamat, kau memimpin kita beratahan pulang. Mudahan sidin ingat mendoakan kita di sana juga, supaya kita kawat tolak juga ya kalau. Nah, hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada beberapa macam amal saleh yang pahalanya seperti pahala haji. Seperti pahala haji. Namun, inya ini kada termasuk orang yang disebut haji, belum. Cuma pahalanya inya mendapat. Bagi orang-orang yang tidak ada duit untuk naik haji, jangan kada menggawi ini. Supaya dapat pahala seperti pahala orang berhaji. Nah, yang walaupun kada sama 100% dan orang yang tulak di situ. Nah, yang pertama, al-masyu ilal masajid li salatil jamaah. Berjalan batis mulai rumah ke langgar atau ke masjid niat untuk salat berjamaah.
Bejalannya itu mulai rumah berjalan batis baik, nang dapat fadilat ini. Masyu itu berjalan kaki. Mulai rumah ke langgar ke masjid hanya untuk salat berjamaah. Nah Allah akan memberikan pahala seperti pahala orang yang berhaji. Cuma jangan disambat sidin Pak Haji, jangan. Nah, pahalanya sudah didapatkannya. Nah. Imam Al-Hakim dari Anas bin Malik meriwayatkan, man masya ila salatil maktubah bijamaatin. Barang siapa berjalan batis untuk kalanggar ke masjid anak sembahyang fardu berjamaah. Nah. Niat anak berjamaah karena anak nang lain. Kanat lahu kahajjatin tammatin, seperti haji nang sempurna. Waman masya ila salati tatawuin li jamaatin kana ka umratin nafilah. Nah kalau berjalan kaki dari rumah menuju masjid untuk sembahyang sunat, itu pahalanya seperti pahala umrah sunat. Nah jadi salah satu amalan supaya kita mendapatkan pahala seperti pahala haji, usahakan ke masjid berjamaah atau ke langgar. Mun kawa haja berjalan batis, baik berjalan batis. Mun kawa, umun jauh, ayo haba kendaraan. Karena ada keisiman khusus. Itu menurut pendapat sebagian ulama. Memang ada pendapat ulama yang lain, maksud berjalan itu walau kada berjalan batis nang penting tujuan sampai ke langgar ke masjid. Cuma kalau berjalan batis ini ada olahraganya, gerak badannya ada. Nah, daripada kita pakai mobil, karena gerak badannya. Kalau berjalan batis ada gerak badannya. Nah itu pahala berjalan dari rumah menuju masjid untuk salat berjamaah. Untuk berjamaahnya lain lagi nilainya. Sudah banyak hadis-hadis yang telah disampaikan oleh para ulama tentang fadilat berjamaah itu. Antara lain Imam At-Tabrani dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, man shalla salatan maktubah arba'ina yauman fi jama'atin yudrikut takbiratal ula. Barang siapa sembahyang berjamaah 40 hari. 40 harinya kau berjamaah tiap waktu. Yudrikut takbiratal ula, dan inya kada masbuk. Begitu imam Allahu Akbarnya juga kada masbuk. Kanat lahu bara'atani. Orang ini diberikan 2 kelepasan. Wa fi riwayatin kutiba lahu bara'atani. Dicatat baginya 2 kebebasan. Pertama, bara'atun minan nar, dibebaskan daripada api neraka. Nang kedua, wa bara'atun minan nifaq, dibebaskan, diselamatkan dari sifat kemunafikan. Dalam hadis itu mampu 40 hari, 5 waktu, kada pernah masbuk, berjamaah terus 40 hari, sudah Allah catat lepas daripada api neraka, lepas daripada sifat munafik. Kenapa 40 hari? Nah para ulama menjawab, kalau sudah berhasil 40 hari, hati ini kada nyaman lagi meninggalkan berjamaah itu, hendak berjamaah terus. Lampahannya sudah cukup. Tiap hari 5 waktu itu di awal takbir imam, tempat terus tuh sampai 40 hari. Akhirnya Allah jadikan tabiat hatinya itu suka berjamaah. Dia dicatat sebagai orang yang bebas daripada api neraka. Yang kedua dicatat bebas daripada sifat kemunafikan. Sifat nifak itu satu, su'uzan, berburuk sangka. Itu sifat orang munafik. Dan itu sendirinya akan dicabut oleh Allah bila rutin salat berjamaah. Yang kedua, niatus su',
menyimpan niat jahat lawan orang. Itu sifat munafik. Ada di hatinya tersimpan niat hendak menipu orang, mendustai orang, niat jahat lawan orang. Nah itu niat nang jahat itu sifat munafik. Dan sendirinya Allah akan mencabut bila kita rutin salat berjamaah. Apalagi fitnah. Orang munafik itu suka memfitnah. Itu sifat orang munafik. Orang yang suka memfitnah itu apabila inya nih rutin salat berjamaah, insya Allah dengan sendirinya kau menghindari sifat itu. Allah jadikan hatinya hambar karena lagi memfitnah orang. Berkat salat berjamaah 40 hari aja latihannya dulu. Dulu ada tuan guru. Tuan guru ini sudah tua, mati bini. Nah lalu imbah mati bini tadi, ringkas cerita, tuan guru ini bebini nang bujang, bungas ulang. Nah, bujang bungas. Nah jadi ada pemuda di kampung tuh tiap hari liwat situ. Liwat tuh hanya nama itu bini tuan guru. Nah, jatuh cinta seorang pemuda nih. Nang cucuk ini perempuan, aku ampunnya ketemu tuan guru, tuh aduh tuan guru, lain lawannya sudah. Nah, tiap hari. Akhirnya kada sabar juga, bailang tuan guru tadi. Begitu bailang, hai tuan guru, nah bahabar. Nah ulun ini ada tasarapian nak sarik nak ada, punya ulun ini ada begisah mau kayak isi hati. Ulun ini nak siron bini pian. Tasarapian aja lagi ulun sudah mau kayak isi hati. Jasidin mau nikah mandak lawan biniku, bujur-bujur, aku rela aja melapas. Cuma sebutin aja aku minta syarat. Syaratnya apa? Setiap sembahyang 5 waktu ikan berjamaah di langgar aku nih, 40 hari aja aku minta. Beli ikan lolos 40 hari, kada pernah masbuk, di langgar aku nih, subuh kenapa kah? Aku siap mencerainya, ikan mengawini. Mendengaran handak digawinya. Ganap 40 hari. Kada pernah tak masbuk, subuh kayak apa aja bangun terus nih. Nah jatuhan guru saya tenang genap udah amalin kamar 10 hari. Aku siap melepas menikah mandak. Kada juga orang kada nak lagi mambil bini orang. Nah, ulun dulu memang niat ulun kada bagus. Nah sekarang ulun kada ayo pian ditarusakan jen itu pian. Ulun sudah tertutup hati. Nah berkat salat berjamaah tadi bang, 40 hari rutin. Kan hendak lagi merabut sudah disandarkan guru sudah. Nah, jadi watak kita nang sulit kita watak nang kada bagus nang sulit kita obati itu latih sembahyang berjamaah dulu 40 hari. Kena dan sendirinya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk lagi sifat munafik itu al-hikdu, dendam. Pendendam itu sifat orang munafik. Bila kita rutin salat berjamaah dengan sendirinya dicabut oleh Allah sifat itu. Apalagi sifat munafik al-hasad, dengki, pendengkian lawan orang. Nah ini sifat munafik. Orang munafik itu sifatnya pendengkian. Nah, kalau kita rutin salat berjamaah dan sendirinya sifat ini akan dicabut oleh Allah. Bila hasad ini tabawa mati, hasad ini dijadikan Tuhan kala. Kala itu dalam kubur itu namanya menyiksa kita. Jadi kala nang dikubur menyiksa kita itu sifat hasad kita nang tabawa mati diciptakan Tuhan kala itu nama hukumkan kita. Itu anunya bahayanya. Apalagi takabur. Sifat orang munafik itu sombongnya. Nah kalau kita rutin salat berjamaah 40 hari tadi, Allah mencabut sifat sombong di hati kita. Karena sifat sombong ini sifat orang munafik. Dan bila sombong tabawa mati, dijadikan Allah ular nang besar, nang menggigit, nang melilit kita di alam kubur. Jadi makhluk yang menyiksa di alam kubur itu sifat kita sendiri, sifat buruk kita sendiri, nang kada hilang sebelum mati. Nah makanya ulama-ulama tasawuf itu mereka mengusahakan agar sifat tercela itu hilang sebelum mati. Bersihin amalan ini, amalan itu. Supaya sebelum mati itu hilang sifat tercela itu. Bila hilang, kada ada lagi yang menyiksa dalam kubur. Nah. Apalagi ria, ujub,
Nah itu sifat orang-orang munafik. Bila berbuat kebaikan, motivasinya bukan karena Allahnya. Dorongannya itu bukan karena Allah. Mesti karena yang lain. Nah, jangankan banyak sedikit hanya menyumbang, mesti karena yang lain. Bukan karena Allah. Nah setiap amal ibadah, motivasinya bukan karena Allah, itu riya. Dan itu sifat orang munafik. Makanya dalam tasawuf disuruh benar membuangi riya itu. Nah, disuruh benar membuangi riya. Nah riya ini salah satu amalan buruk. Bila tabawa mati, riya di hati bertahan sampai tabawa matinya. Itulah yang menyebabkan seseorang itu jadi gelap di alam kuburnya. Kalau orang nang saleh itunya kuburnya tarang. Ini kada gelap gulita. Nangaran gelap gulita ini napanya aja mantam kita kada kau menangkis kita. Ular kan mantam, kalak kada kau menangkis, kadap napa ruangannya. Nah, apalagi sifat orang munafik memuji bila berhadapan, mencela di belakangan, itu sifat orang munafik. Bila di hadapan mambung, di pinggir ya sudah tak. Ini orang munafik. Nah kalau orang ini rutin salat berjamaah, nah seperempat jam soalnya udah nah. Belum. Libat 5 menit soalnya ini. Nah kalau orang rutin salat berjamaah, tak ubah, kelakuannya tak ubah. Diubah Tuhan dari buruk kepada bagus. Nah tadi kalau orang rutin salat berjamaah tadi, Allah catat lepas daripada api neraka, lepas dari sifat nifak tadi. Sifat nifak itu membahayakan kita waktu anak mati, sakit benar. Dan menyengsarakan kita waktu di alam kubur. Dan menyusahkan kita waktu di alam mahsyar. Bila sifat nifak itu masih ada. Selama sabuting aja sifat nifak itu ada di hati, Allah kadang membuka ngaran pintu ma'rifat itu. Pintu ma'rifat itu larang. Sabuting aja sifat nifak itu ada dalam hati, belum dibuka Tuhan lagi. Nah, nang ma'rifat nang kayak orang wali hakiki, ma'rifat hakiki. Nah, makanya tasawuf itu bertahan membuangi sifat-sifat tercela. Supaya bila hilangan itu, liber pintu ma'rifat terbuka. Nah hadirin dan hadirat rahimakumullah. Itu yang pertama, amalan yang saya kira pahalanya kayak pahala haji. Nah yang kedua, amal salih yang pahalanya kayak pahala haji. Ziaratu kuburil walidain yaumal jum'ah. Menziarahi kubur orang tua hari Jumat. Di antara 7 hari yang paling abdal ziarah hari Jumat. Dan hari Jumat ini keistimewaan tertentu ada. Dapat pahala seperti pahala haji. Ada hadis riwayat Abu Hurairah, man zara qabra walidaih yaumal jum'ah kana kahajjatin. Siapa ziarah ke kubur orang tua, man zara qabla walidaih au ahadahuma gitu, atau salah satunya. Misal seikong hidup, seikong mati. Atau keduanya mati. Kita ziarahi hari Jumat. Nah pahalanya seperti haji. Jumat bagus ziarah. Mulai pagi sampai sore, pokoknya siang Jumat. Ziarah itu kita datang ke kubur. Misal di sini ada kubur di mana, kau aja 2-3 jam sampai ke kubur kawitan nih, di Tanjung misal. Lebih baik kita tolak ke sana. Mendapatkan itu. Nah kecuali kita ini dari pagi berjalan menuju kubur kawitan tuh maghribnya hanya sampai ke Samarinda misal. Nah bila itu ada keringanan, hendak hari Jumat itu ziarah. Barangnya itu setahun sekali, nang seminggu sekali kayak apa. Nah, di kitab Tazkirun Nas ada memberikan cara. Di situ Jasidin, kita duduk madhab kiblat, garis di muka, dan hakikat nih ziarah kubur orang abahku.
kita bayangkan kubur orang tua kita tadi. Imbe itu kita beri salam, assalamualaikum ya abi, munya abah nih. Assalamualaikum ya umi. Imbe itu hanya kita beri bacaan. Ziarah sir itu ada di kitab Tazkirun Nas. Dan pernah juga dilakukan oleh gurunya Habib Ali Al-Habsyi, Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, kutubnya sebelum Ali Al-Habsyi. Nah, Sidin pernah juga melakukan itu dan Habib Ali Al-Habsyi dengan ziarah kayak tadi. Ini jauh. Amunnya parak aja ke sini ke Sulan berapa jam udah boleh sini. Baik ke sana kita. Ada ini munda tulak pagi datang maghrib. Nah, ya. Anak seminggu sekali kayak tadi cuma gini setahun sekali barang nang langsung ke sana. Nah, untuk mendapatkan fadilat kehajatin seperti bahaji tadi. Nah, ini luar biasa ziarah itu. Karena mengingatkan kita ini bakal mati juga kayak Sidin. Sidin masih untung ada nama ilangi. Kita kena belum tentu. Nah. Dalam hadis mal mait pil kabri ila kal gharikil mukawis. Mait dalam kubur itu kayak orang nang lamas, kayak orang nang di karam di lautan, lamas tolong. Dalam arwahnya dalam kubur itu minta tolong tuh terus. Kayak anakku tolong aku, dan anakku tolong aku, jangan hartaku aja dibagi. Aku nih tolong nah. Kayak orang nang lamas dari kelapak minta tolong. Nah bila kita ada mahadiyahi, gembira bener Sidin tuh. Selamat Sidin. Apalagi kita tiap hari mahadiyahi kawitan. Berapa tiap tiap hari? Harap bener. Nah, kenapa Al-Fatihah untuk arwah orang tua? Nah jadi ziarah ke kubur orang tua itu pahalanya seperti haji. Bahkan ada lagi hadis surat Abu Hurairah, man zara qabra walidayhi aw ahdahuma wa qara indahu yasin. Nah, siapa ziarah ke kubur orang tua atau salah satu keduanya, lu membaca yasinnya. Wufira lahu bi adadi ayat wafiratin bidil harfi. Diampuni baginya dan bagi orang tuanya sebilang huruf. Huruf itu yasin berapa huruf? Kada pernah menghitung. Nah, bi ada di zalika harapan wafiratin ayatan. Nah jadi kita dapat keampunan, orang tua dapat keampunan juga sebilang huruf di yasin itu. Nah, tapi sini yaumul Jumat, manzar qabla yaumul Jumat tadi, kehebatan hari Jumat nih. Nah, sebutin lagi lah, sebutin guru lagi. Nang berapa sudah? Nang kedua leh, nang ketiga. Nang ketiga amal salih, nang pahalanya kayak pahala haji. Nazarul walidain, nazarar rahmah. Memandang orang tua waktu hidup nih dan pandangan kasih sayang. Kita memandang orang tua nih samaras melihat Sidin itu lapa Sidin. Jadi kayak gini kita nak membantu, menolong, mengungkusi. Memandang wajah orang tua dan pandangan kasih sayang itu dan pandangan cinta, pandangan menghormati, pahalanya seperti bahaji. Nah, luar biasa nih tuh. Ada 5 Bu Ai bila dipandang berpahala. Sama-sama memandang berpahala. Pertama memandang wajah orang tua dan pandangan kasih sayang. Mun yang pemandangan muar dosa juga. Pandangan muar sarik dosa. Kalau inya memandang dengan pandangan kasih sayang, marah selalu kita anak menolong. Nah ini jadi pahala besar nih. Kalau gue sekadar memandang muar kada, rasa kasih sayang kada juga. Cuma berpahala, cuma kada seperti pahala haji. Pandangan kasih sayang ini ingin membantu, menolong. Ada duit memberi. Nah, itu pandang kasih sayang. Itu nang pertama di antara 5 nang bila dipandang berpahala, memandang wajah orang tua. Yang kedua memandang nazarul alim, memandang orang alim.
pian tiap minggu memandang paguruan, pembimbing pian. Memandang wajah orang alim itu ibadah, itu pahala. Dinilai sebagai pahala. Tapi itu pun pandangan cinta, pandangan hormat, pandangan kasih sayang. Kalau memandang orang alim dan pandangan muar, lain pulang. Nah itu salah sifat munafik tadi. Salah satu sifat munafik itu bughdus salah wa bughdus salih. Benci lawan orang salih. Benci lawan kebaikan, benci lawan orang salih. Itu orang munafik. Nah kalau memandang orang alim pandangan muar, berarti ada sifat nifak. Kalau memandang orang alim pandangan kasih sayang, itu pahala. 2. Yang ketiga, nazarul Quran, memandang Quran. Quran itu begitu kita buka, walaupun kadang membaca, berpahala sudah. Bila membaca, pahala membaca pulang. Memandang aja berpahala Quran. Daripada istimewanya. Yang keempat, nazarul Ka'bah, memandang Ka'bah. Ka'bah nang aslinya itu kita memandang Ka'bah itu memandang aja berpahala. Apalagi pandangan ini nang berisi pulang. Kada sama-sama memandang Ka'bah, matanya memandang Ka'bah, tapi hatinya ingat Ka'bah ini sebuah simbol isyarat atas wahdaniyatullah, keesaan Allah. Nah kalau hatinya berisi, tambah lagi istimewa. Sama-mata memandang Ka'bah itu sudah jadi pahala. Kalau orang memandang Ka'bah sebatas memandang aja, orang hanya naik haji itu ya tetangis. Tapi kalau orang memandang Ka'bah tuh ingat isyarat kepada Allah Ta'ala, ingat gembira, kada menangis. Nah, itu perbedaannya. Cuma ada juga orang memandang Ka'bah tuh gembira kada, menangis kada. Nah ini terain sedikit. Ini memandang Ka'bah tuh pahala. Yang kelima, memandang kubur Rasulullah. Begitu kita memandang kubur Rasulullah, itu sudah berpahala. Apalagi bersalawat pulang Rasulullah paginya. Para ulama ditanya, mana abdalnya, mana banyak pahalanya memandang Ka'bah dan memandang wajah orang tua. Ulama menyambat, nazarul wajhil walidain abdal min nazaril Ka'bah. Memandang wajah orang tua lebih abdal daripada memandang Ka'bah itu sendiri. Tagana memandang wajah orang tua salahnya pahalanya. Cuma sama pada berpahala. Nah jadi tadi kita kembali kepada memandang orang tua. Memandang orang tua dan pandangan kasih sayang itu luar biasa, itu jadi pahala. Soalnya bila pandangan kasih sayang ini timbul tentang membantu menolong. Kita ada duit memberi. Pian maya saya harus menurih pian 8 ulun jam beri duit berpaling tahu sehari taulih 100 ulun beri. Imam Asyuti berkata, Yusidin satu orang tua ini bersedekah 1 balas 100.000. Kalau kita bersedekah orang fakir miskin 1 balas 10 aja. Tapi lan orang tua 1 balas 100.000 bimiati alfin, ganal pahalanya. Nah, jadi kalau kita nih punya orang tua nang perlu nafkah, baik ini nang kita nafkahi, kita beri taharat ini daripada di tengah jalan itu. Tapi kalau hendak minta pujian orang, ayo di tengah jalan. Siapa itu pemberian, bila lewat nomor nang itu nomor itu pemberian orangnya. Mau hendak pujian memang kayak itu. Tapi kalau hendak pahala, ini orang tua nih mengkawa. Sini hari kita ini cair orang tuanya anak manuri kan saya berian mungkin saya beri main ulun nyemberiin pian 100 selalu ulun tanggal 200 memberi maras kita lihat sidin tuha pahalanya luar biasa berlipat ganda itu 1 balas 100.000 banyak luar biasa. Nah jadi ziarah kubur orang tua itu pahalanya kayak bahaji hari Jumat. Memandang wajah orang tua dan pandangan kasih sayang, nah itu pun seperti pahala haji juga. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, ada beberapa hal lagi amal-amal saleh
yang nilainya seperti pahala haji. Namun kiranya cukup sampai di sini, para setengah jam cukup sampai di sini penyampaian ulun pada hari ini. Dan semoga dalam penyampaian dalam surah ini ada manfaatnya bagi kita semua. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, mencurahkan rahmatnya kepada kita, memberkahi usaha kita dan diri kita dan keluarga kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melancarkan usaha kita, rezeki kita. Semoga yang belum naik haji, kawan naik haji. Nah, dan mudahan anak naik haji selamat pulang pergi kayak guru kita ini. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, like, and share.